Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan hormon tanaman dalam kultur jaringan. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share dan buat komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Hormon tumbuhan merupakan suatu senyawa endogen atau terjadi secara alami yang dihasilkan atau disintesis di suatu bagian tanaman dan menyebabkan perubahan fisiologis, pertumbuhan atau perkembangan di bagian lain tanaman tersebut. Biasanya, hormon ini jumlahnya sangat sedikit dalam suatu tanaman atau tumbuhan. Sedangkan zat pengaruh tumbuh merupakan seluruh senyawa yang dihasilkan secara alami atau buatan yang berpengaruh pada proses fisiologis, pertumbuhan, dan perkembangan tanaman. Adapun fungsi umum adanya hormon atau zat pengaruh tumbuh yaitu untuk mengendalikan dan mengarahkan pertumbuhan serta perkembangan jaringan tanaman secara in vitro. Adapun fungsi secara khusus dari adanya zat pengaruh tumbuh ataupun ZPT ataupun hormon yaitu yang pertama yang mendorong pembelahan sel atau yaitu berupa mitosis. Zat pengaruh tumbuh yang sering berfungsi untuk mitosis yaitu sebenarnya kayak ausin, misalnya IAA ataupun NAA, berfungsi untuk merangsang pembelahan sel pada jaringan tanaman yang dikulturkan. Fungsi yang kedua yaitu mengatur arah diferensiasi, di mana perbandingan konsentrasi antara ausin dan sitokinin menentukan apakah jaringan akan membentuk akar, tunas, ataupun galus. Ausin tinggi akan membentuk akar, sitokinin tinggi akan membentukkan tunas, dan bila antara ausin dan sitokinin seimbang akan membentuk suatu galus. Fungsi yang ketiga yaitu induksi pembentukan galus, di mana ausin dan sitokinin nanti akan bersama-sama dalam merangsang pembentukan galus dari ekspan yang ditanam pada media yang mengandung ausin dan sitokinin. Fungsi yang berikutnya yaitu mendukung embryogenesis somatis dan organogenesis, di mana beberapa zat pengaruh tumbuh sebenarnya kayak 2,4-D dan kinetin diperlukan untuk menginisiasi pembentukan embrio somatis ataupun organ tanaman. Fungsi yang kelima yaitu mencegah dominasi apikal, di mana sitokinin nanti dapat menstimulasi pertumbuhan tunas lateral dengan menekan adanya dominasi apikal pada tanaman. Fungsi yang berikutnya yaitu mengatur elongasi dan pemerahan sel. Fungsi ini biasanya dimiliki oleh adanya hormon gibralin atau GA yang berfungsi untuk membantu dan mempercepat pemanjaan batang dan daun dalam kultur jaringan tumbuhan. Adapun beberapa jenis-jenis hormon, yang pertama yaitu berupa ausin. Ausin sendiri adalah merupakan hormon pertumbuhan tanaman yang penting dalam berbagai proses, termasuk dalam proses pemanjaan sel, pembentukan akar, dan pembelahan sel itu sendiri. Ausin juga berperan dalam respon fototropik, yaitu berupa pergerakan tanaman ke arah cahaya dan membantu mengatur perkembangan bunga. Adapun fungsi dari ausin sendiri itu yang pertama yaitu menginduksi pembelahan sel, pemanjangan sel, dominasi apikal, pembentukan akar adventif, dan embryogenesis somatis. Pada saat konsentrasi ausin rendah, maka ausin akan menginduksi inisiasi akar dan pada konsentrasi tinggi akan merangsang pembentukan galus. Ausin sendiri ternyata banyak yang berjenis sintesis. Yang pertama yaitu ada NAA atau 1-nephthalate acetic acid. Kemudian ada 2,4-D ya, 2,4 dikloropenoptil acetic acid. Kemudian ada IAA atau indol 3 acetic acid dan ada IBA atau indol butyric acid.
di mana IAA dan IBA nanti ini merupakan salah satu jenis ausin sintetik di mana dia bersifat fotosensitif. Sehingga dalam penyimpanan larutan stoknya harus disimpan dalam keadaan gelap. Sedangkan 2,4D atau 2,4D ini biasanya digunakan untuk menginduksi dan mengatur embryogenesis somatis pada kultur jaringan. Beberapa generasi umum ausin dalam kultur jaringan yang pertama yaitu ada 2,4D dengan konsentrasi 0,5 sampai 3 ppm berfungsi untuk induksi kalus, embrio dan embryogenesis somatis. Sedangkan NAA dengan konsentrasi 0,1 sampai 2 ppm berfungsi untuk induksi akar, kalus dan regenerasi suatu akar. Kemudian ada IAA dengan konsentrasi 0,1 sampai 1 ppm berfungsi untuk proses pengakaran dan diferensiasi akar. Sedangkan IBA dengan konsentrasi 0,5 sampai 2,5 ppm berfungsi untuk merangsang pembentukan akar adventif. Jenis hormon yang kedua yaitu sitokinin. Sitokinin merupakan kelompok hormon yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama dalam merangsang pembelahan sel dan pembentukan tunas baru. Sitokinin sendiri diproduksi di akar dan kemudian diangkut ke seluruh bagian tanaman. Penggunaan sitokinin sangat kecil sekali, yaitu antara 0,1 sampai 2 ppm. Sitokinin sendiri berfungsi untuk merangsang pembelahan sel dan merangsang inisiasi dan pembentukan SOT secara in vitro. Sitokinin juga ternyata memiliki jenis berupa sintetik ya, yang banyak digunakan dalam kultur jaringan, antara lain ada zeatin, kemudian ada BAP atau 6-benzyl aminopurin, kemudian ada kinetin dan 2-IP. Sitokinin sendiri nanti bertindak dalam mengatur terjadinya dominasi apikal dengan merangsang pembentukan tunas aksiler. Ketika digunakan, sitokinin dalam konsentrasi yang tinggi akan menghambat pembentukan akar dan menginduksi adanya pembentukan tunas. Rasio ausin dan sitokinin dalam kultur akan menentukan arah morfogenesis dalam suatu eksplan, di mana rasio ausin dan sitokinin nanti akan menentukan morfogenesis jika rasio rendah akan menginisiasi pembentukan kalus maupun pembentukan akar, dan jika rasionya tinggi maka akan menginisiasi proses pembentukan SOT ataupun tunas. Ini adalah perbandingan antara ausin dan sitokinin, di mana bila ausinnya tinggi dan sitokinin rendah dia nanti akan membentuk akar. Sedangkan kalau antara ausin dan sitokinin sama, dia nanti akan membentuk suatu kalus. Bila sebaliknya, konsentrasi ausinnya rendah dan sitokinin tinggi akan membentuk suatu tunas. Ya, ada beberapa pengecualian dalam pengaruh penggunaan ausin dan sitokinin pada tanaman. Yang pertama yaitu untuk proliferasi tunas aksiler, di mana beberapa spesies tanaman pertumbuhan tunas aksiler nanti dapat dirangsang oleh adanya kombinasi ausin dan sitokinin. Kemudian untuk induksi kalus, beberapa tanaman dari monokotil pembentukan kalus nanti ya dapat diinduksi pada medium yang mengandung ausin saja dengan nilai tinggi tanpa adanya sitokinin. Kemudian pada morfogenesis in vitro nanti, biasanya pada monokotil nanti pembentukan organ dalam proses kultur jaringan in vitro nanti dapat dirangsang pada medium dengan konsentrasi ausin rendah ataupun tanpa ausin. Inilah beberapa pengecualian dalam adanya pengaruh ausin dan sitokinin pada suatu kultur jaringan.
Ternyata psikokinesis juga nanti dia memiliki beberapa fungsi. Bila untuk induksi tunas atau multiplikasi biasanya digunakan 1 sampai 5 ppm, sedang untuk induksi kalus bersama ausin nanti hanya digunakan 0,5 sampai 2 ppm. Sedangkan untuk organogenesis, konsentrasi ausin yang digunakan adalah 1 sampai 3 ppm, sedangkan untuk regenerasi atau explant dewasa, ya, ini nanti yang digunakan adalah 2 sampai 4 ppm. Sedangkan konsentrasi sitokin berdasarkan jenis tanamannya, ya, ini contohnya untuk tanaman anggrek, ya, dengan jenis sitokin BAP dengan konsentrasi 1 sampai 3 ppm, ini untuk berfungsi untuk multiplikasi tunas. Sedangkan pada pisang dengan konsentrasi 2,5 ini akan mempercepat proses pembentukan tunas itu sendiri. Sedangkan pada tanaman tebu dengan jenis sitokin ini dengan konsentrasi 1 sampai 2 ppm ini juga dapat berfungsi untuk induksi tunas. Sedangkan pada tanaman tomat dan kentang, ya, dengan konsentrasi 0,5 sampai 1 ppm BAP, sedangkan pada kentang ini pada konsentrasi 2 sampai 4 ppm ini berfungsi untuk regenerasi dari kalus dan perbanyakan tunas secara micrografting. Sedangkan pada tanaman padi, ya, dengan jenis sitokinin yaitu borokinetin dengan konsentrasi 1 sampai 2 ppm mampu berfungsi untuk pembentukan kalus dan tunas. Jenis hormon yang ketiga yaitu gibrelin atau gibrelin asid, ya, ataupun GA. GA ini nanti dalam kultur jaringan sangat berperan penting dalam berbagai proses perkembangan tanaman, terutama dalam induksi pembentukan tanaman muda dari embrio efektif dan pertumbuhan kalus. GA sendiri nanti juga dapat mempengaruhi pembentukan akar dan tunas serta proses embriogenesis secara somatis. Adapun gibrelin yang sering digunakan dalam bentuk GA3 atau gibrelin asid. Adapun fungsi dari gibrelin dalam kultur jaringan yang pertama yaitu yang merangsang pemanjangan tunas. GA sendiri digunakan untuk mempercepat pertumbuhan vertikal tunas hasil multiplikasi. Ini biasanya cocok untuk tanaman yang tumbuh terlalu pendek akibat akumulasi YPT sebenarnya kayak sitokinin. Kemudian untuk mengatasi dormansi, GA sendiri nanti dia akan membantu untuk menginduksi perkecaman embrio somatik dan biji yang dorman pada kultur in vitro. Fungsi yang ketiga yaitu mempercepat regenerasi di mana pada fase induksi kalus ataupun tunas, GA sendiri nanti dapat mempercepat pemanjaan organ tanaman sebelum adanya aklimatisasi. Fungsi berikutnya yaitu untuk mengatur diferensi organ di mana dalam kombinasi dengan ausin dan sitokinin, GA sendiri nanti bisa menyeimbangkan pertumbuhan organ vegetatif agar lebih proporsional. Kemudian membantu proses aklimatisasi di mana tunas yang cukup panjang dan kuat lebih mudah dipindahkan ke media non-steril dan menjadikan GA penting dalam tahap akhir dari kultur jaringan. Fungsi yang terakhir yaitu untuk induksi pembentukan kalus di mana gibrelin nanti terutama GA3 dapat meningkatkan pertumbuhan kalus yang normal. Fungsi berikutnya yaitu berperan dalam proses embriogenesis somatis, di mana GA nanti dia berperan dalam proses embriogenesis somatis yaitu pembentukan embrio dari sel somatif atau sel tubuh. Itulah beberapa fungsi dari gibrelin dalam kultur jaringan tumbuhan. Biasanya GA sendiri nanti jarang digunakan dalam proses kultur jaringan. Biasanya GA digunakan pada tanaman anggrek hanya dengan konsentrasi 0,5 sampai 2 ppm berfungsi dalam proses pemanjang tunas dan regenerasi secara cepat. Kemudian pada pisang dengan penggunaan GA3 1 sampai 3 ppm berfungsi untuk elongasi tunas. Sedangkan pada tanaman tomat dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,5 ppm dapat mempercepat pertumbuhan awal dari
dari tunas itu sendiri. Hormon yang berikutnya yaitu etilen. Ya. Etilen sendiri adalah merupakan hormon tumbuhan berbentuk gas yang berperan penting dalam pematangan, penuaan atau senescen dan respon stres maupun bertindak sebagai promotor maupun penghambat pertumbuhan. Meskipun jarang ditambahkan secara langsung pada kultur jaringan, ternyata etilen dapat berbentuk secara alami selama kultur jaringan, terutama dalam kondisi tertutup atau tercekam dalam suatu eksplan tersebut. Di mana etilen juga berperan dan fungsi etilen dalam kultur jaringan yang pertama yaitu untuk menghambat atau mengganggu pertumbuhan, di mana adanya akumulasi etilen nanti dapat dalam tabung kultur jaringan nanti sering menyebabkan adanya penuaan dini atau nekrosis dari jaringan. Setujuan nanti dengan adanya etilen nanti dia dapat menghambat diferensiasi organ sebenarnya pembentukan akar maupun tunas. Kemudian peran atau fungsi yang kedua yaitu merangsang pematangan dan absisi, di mana etilen nanti dapat mencepat pembungaan, gugurnya daun ataupun kematangan embrio. Namun hal ini seringkali tidak diinginkan dalam tahap kultur jaringan secara awal. Kemudian fungsi berikutnya yaitu untuk induksi kalus atau akar. Ya, ini biasanya fungsi ini adalah sangat terbatas, di mana konsentrasi rendah etilen ini dapat merangsang pembentukan akar ataupun kalus. Namun efeknya sangat tergantung pada jenis tanaman dan kondisi media tertentu. Peran yang selanjutnya yaitu indikator adanya stres kultur, di mana adanya produksi etilen yang meningkat jika jaringan mengalami luka atau infeksi ataupun kondisi lingkungan tidak optimal. Ini nanti dapat mengindikatorkan adanya stres pada tumbuhan. Adapun cara mengontrol adanya etilen pada proses kultur jaringan yang pertama yaitu dengan ventilasi ataupun ventilasi atau semi permeable closure, di mana dengan adanya strategi tersebut nanti bertujuan untuk mengurangi akumulasi gas etilen dalam kultur. Kemudian penambahan inhibitor pada etilen sebenarnya kayak AgNO3, kemudian ada COCl2 yang bertujuan untuk menghambat sintesis ataupun aksi etilen. Kemudian untuk penggunaan zat penyerapan etilen biasanya menggunakan KNO4 ya, di mana bertujuan nanti akan menentarkan gas etilen berlebih dalam wadah kultur jaringan. Hormon yang berikutnya yaitu asam absisat atau ABA. ABA sendiri nanti dalam kultur jaringan berperan penting dalam mengatur berbagai proses, terutama dalam respon terhadap stres dan pematangan. ABA sendiri nanti dapat menghambat pertumbuhan, menginduksi dormansi, dan mengatur respon terhadap stres sepertinya kekeringan. Dalam kultur jaringan, ABA digunakan untuk membantu embryogenesis somatis, khususnya selama pematangan dan perkecambahan. Adapun fungsi dari ABA sendiri dalam kultur jaringan yang pertama yaitu induksi dormansi, di mana ABA nanti mendorong dormansi pada embrio somatik atau tunas sehingga dapat menghambat pertumbuhan sebelum kondisi ideal terpenuhi, berguna dalam menyimpan embrio somatis atau benih sintesis dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menghambat pertumbuhan. ABA sendiri nanti dikenal sebagai inhibitor pertumbuhan, terutama dalam menekan pembelahan dan pemanjaan sel. Dapat digunakan untuk mengatur fase pertumbuhan, misalnya untuk memperlambat pembentukan tunas secara berlebihan. Fungsi yang berikutnya yaitu respon terhadap stres. Dengan ABA meningkat nanti, ya, ini nanti akan mengindikasikan adanya toleransi jaringan terhadap stres abiotik, sebenarnya kayak keringan, salinitas, dan suhu ekstrim. Dalam kultur jaringan, ABA sendiri nanti kadang digunakan untuk membantu eksplan bertahan dari kondisi stres selama aklimatisasi. Kemudian pemicu pembentukan embrio somatis, di mana konsentrasi ABA tertentu nanti dapat mendorong atau menstabilkan pembentukan embrio somatis, terutama pada tahap pematangan. Fungsi yang berikutnya yaitu regulasi pembentukan stomata,
di mana ABA sendiri nanti ini irregular event pada tanaman utuh, di mana ABA nanti tahap penting dalam proses aklimatasi karena mengatur kehilangan air secara transisi dari in vitro ke kondisi lapang. Ya. Penggunaan ABA dalam medium kultur jaringan nanti ya biasanya digunakan dalam fase pemataan embriosomatis atau saat pengenalan stres ringan untuk meningkatkan viabilitas dan ketahanan suatu jaringan. Penggunaan ABA ini sangat hati-hati ya karena dengan rentang 0,1 sampai 10 ppm nanti dia nanti mampu ya menghambat proses pertumbuhan ataupun terjadinya stres dalam suatu tanaman. Namun, hal tersebut nanti juga tergantung dari jenis tanaman dan tujuan dari penggunaan dari ABA tersebut. Ya. Ini ada beberapa perbandingan ya terkait dengan penggunaan ausin, gibralin, etilin, dan asam asetat setara pun sitekunin. Biasanya nanti untuk proses perkenyambahan biji nanti ya, dalam proses kultur jaringan nanti kita perlu menggunakan media yang banyak mengandung gibralin. Sedangkan untuk pertumbuhan dewasa nanti yang perlu diperlukan adalah ausin, gibralin, dan sitokinin. Kemudian untuk proses pembungaan nanti ya yang diperlukan adalah asam asisat, sedangkan untuk pembentukan buah nanti juga asam asisat. Sedangkan untuk pengguguran ya, ini nanti kita memerlukan suatu etilen dan asam asisat. Sedangkan untuk dormansi biji nanti kita membutuhkan suatu asam asisat di mana dia nanti bisa menghambat proses pemanjangan atau proses perkecambahan dalam suatu biji. Ini adalah beberapa jurnal ya di mana terkait dengan teknologi in vitro ya dalam proses penggunaan dari hormon tersebut dalam proses peningkatan produksi dari metabolisme sekunder secara in vitro. Ya. Di mana beberapa metode sekunder nanti ya ini nanti juga ternyata dapat digunakan ya beberapa hormon digunakan yang kayak nanti pada tanaman brutowali ya ini untuk meningkatkan metabolisme sekunder berupa flavonoid ternyata menggunakan ausin ya berupa air kelapa dan 2,4-D sebanyak 3 ppm ya ini untuk pembentukan kalus. Kemudian ada ilir ya. Ini untuk meningkatkan flavonoid, ini menggunakan 0,5 ppm BAP. Kemudian ada binahong merah. Ya. Ini untuk meningkatkan antosianin dan karoten dan saponin. Ini menggunakan IBA jadi percampuran antara ausin dan sitkonin yaitu IBA sebanyak 0,5 ppm dan BAP sebanyak 0,4 ppm. Ini juga untuk proses pembentukan kalus. Ya. Kemudian penelitian kedua yaitu terkait dengan penggunaan ZPT berupa BAP dan AA secara ex vitro. Ya. Ini dalam proses pembibitan awal dalam pertunasan tunas kapulaga, di mana penggunaan dari NAA dan BAP nanti ya ternyata nanti mampu menambah peningkatan pertambahan tinggi dalam tanaman kapulaga. Ya. Penelitian berikutnya yaitu terkait dengan pertumbuhan pada temu putih dengan komposisi zat pengaruh tumbuh di mana ya adanya penggunaan BAP dan TGZ ya dan juga NAA nanti ini juga dapat meningkatkan jumlah daun, akar dan rimpang dalam planet temu putih. Ya, demikianlah penjelasan terkait dengan hormon pada kultur jaringan. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share, dan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.